Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elhon, NIM 21073053, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, dengan mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal-soal dari UAS dan jawabannya. Yang pertama yaitu soalnya, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Jawaban nomor 1 yaitu komponen kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil, karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna mencepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penopang kampas rem beserta piston brake. Komponen yang kedua yaitu kampas rem. Kampas rem pada kampas rem, pad rem atau brake pad adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Komponen yang ketiga yaitu piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Komponen rem cakram ini menjadi bagian inti dari rem cakram mobil. Komponen yang keempat yaitu kaliper bracket. Kaliper bracket atau brake support kaliper memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil, karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasang kaliper, dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak. Komponen kelima, piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove atau coakan. Komponen yang keenam yaitu seal piston. Komponen yang ketujuh, master cylinder. Komponen yang kedelapan, reservoir tank. Komponen yang ke-9, brake fluid. Ke-10, booster rem. Ke-11, selang hidrolik. Ke-12, pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Untuk cara kerjanya, cara kerja saat pedal rem diaktifkan. Untuk lebih jelasnya, rangkaian operasional sistem ini bermula dengan diaktifkan pedal rem, atau bisa dikatakan saat Anda menginjak pedal rem. Sistematika aktivitas ini akan dimulai dari pedal rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master cylinder. Karena adanya tekanan tersebut, piston yang berkaitan dengan aktuator rem akan aktif. Cara kerja saat pedal rem dilepas. Sistematika daya apit ini bisa aktif dan non-aktif bergantung dengan pedal rem. Saat diaktifkan maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya. Namun saat pedal rem dilepas maka tekanan hidrolik akan terlepas atau hilang. Jenis rem cakram mekanis, dan rem cakram hidrolis. Kita lanjut nomor 2 yaitu soalnya, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Yang pertama, prinsip kerja booster rem. Prinsip kerja dari komponen ini akan memanfaatkan perbedaan tekanan pada bagian atmosfer serta manifold. Prinsip kerja servo udara. Ketika pedal rem diinjak, brake valve akan terbuka dan release valve menutup. Udara bertekanan mengalir ke brake chamber, diubah menjadi gaya mekanis yang menekan kampas rem ke tromol atau cakram sehingga kendaraan berhenti. Adapun komponen-komponennya yaitu karet diafragma, katup udara, katup vakum, tuas pendorong, katup pengontrol vakum, tuas sekasi, torak booster, tuas pendorong, saluran vakum, katup satu arah.
Adapun fungsi booster rem berfungsi untuk membantu memberikan keringanan kepada pengemudi saat menginjak pedal rem. Adapun cara kerja, ketika pedal rem bebas, booster rem tipe vakum ketika pedal rem bebas akan terbuka dari sisi vakum port internal. Ketika pedal rem diinjak, berbeda ketika pedal rem diinjak. Push rod yang ada di sisi pedal rem akan maju sehingga piston menutup vakum port internal. Ketika mesin mati, kalau mesin mati, vakum check valve akan menutup saluran hingga proses vakum bisa terjadi di dalam booster rem. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Adapun analisis gangguannya yaitu pedal rendah atau pedal membalik. Diagnosanya yaitu fluida sistem rem bocor, kemasukan udara, sel piston aus, master rem silinder rusak, push rod booster luar penyetelan. Perbaikannya itu perbaiki di bengkel resmi dan ganti part yang rusak. Rem menyeret dan pedal keras tapi rem tidak efisien. Diagnosanya yaitu fluida sistem rem bocor, sistem rem kemasukan udara, brake pad aus, brake pad atau lining basah oleh oli, sistem booster rem bocor. Solusinya yaitu perbaiki di bengkel resmi dan ganti part yang rusak. Nomor 4. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan komponen dari sistem suspensi. Yang pertama yaitu pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Yang B, shock absorber berfungsi untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkeraman ban terhadap jalan. Yang C, ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Yang D, stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Yang E, strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadi pengereman. Yang F, lateral control berfungsi untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Jenis-jenis suspensi. Adapun jenis-jenis suspensi yaitu suspensi McPherson, suspensi double wishbone, suspensi rigid, suspensi multi-link, suspensi torsion beam. Kita lanjut pada soal nomor 5 yaitu jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Adapun analisis kerusakan pada sistem suspensi yaitu keausan pada ban mobil dan tidak nyaman dikemudikan. Analisisnya yaitu kaki-kaki tidak lurus. Cara perbaikan, rajinlah untuk sporing minimal 20.000 km. Merasakan getaran, guncangan, dan kelembungan pada saat berjalan. Analisisnya yaitu oli shock breaker bocor. Perbaikan, kurangin bawa mobil ugal-ugalan dan lakukan servis pada bengkel resmi. Bunyi berdecik pada saat guncangan. Analisisnya bantalan per mobil menipis. Perbaikannya servis dan ganti part baru di bengkel resmi. Bunyi besi beradu. Analisisnya ball joint rusak. Perbaikannya yaitu harus diganti. Cara merawat sistem suspensi. Yang pertama yaitu menghindari jalan bergelombang. Rutin bersihkan suspensi. Jangan melebihi kapasitas beban. Rutin ganti oli suspensi. Cek kekencangan baut suspensi secara teratur.
Adapun soal nomor 6 yaitu kita lanjut, tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai oleh mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambar. Suspensi penggerak roda depan. Sistem penggerak roda depan atau lebih dikenal dengan front wheel drive atau FWD merupakan sistem yang menyalurkan tenaga dari mesin ke kedua roda depan. Sistem yang biasanya digunakan pada kendaraan kompak atau perkotaan. Sistem FWD ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi lantaran posisi mesin, gearbox, dan as roda searah dan semuanya berada di bagian depan mobil. Tenaga dari mesin dapat disalurkan secara optimal dan membuat konsumsi bahan bakar lebih irit karena tenaga tidak banyak terproduksi mengingat komponen bergerak lebih sedikit. Sistem penggerak roda belakang. Sistem penggerak roda belakang alias rear wheel drive atau RWD merupakan sistem penggerak mobil yang memanfaatkan roda belakang untuk menyalurkan tenaga dari mesin. Pada sistem ini terdapat poros penerus atau drive shaft atau as kopel yang diletakkan antara transmisi dan as roda belakang untuk menyalurkan tenaga dari mesin. Kita lanjut pada soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Fungsi dari roda yang pertama itu menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua menyerap getaran. Yang ketiga memindahkan tenaga mesin ke permukaan jalan. Yang keempat menjalankan fungsi pengereman. Yang kelima mendukung kinerja sistem kemudi. Adapun tipe-tipe dan jenis ban mobil. Yang pertama yaitu ban bias. Salah satu tipe ban ini memiliki ciri khas yaitu ban bentuk lapisan seratnya yang berarah miring. Yang kedua, ban radial. Berbeda dengan ban bias, ban yang satu ini lapisannya seratnya menyilang, tidak arah miring seperti pada ban bias. Ban dengan ban dalam. Ban tubeless. Cara membaca kode ban. Adapun angka 195 ini yaitu milimeter, ini adalah nominal lebar tapak ban dalam satuan milimeter. Garis miring 55. 55 ini adalah tinggi ban yang dihitung dari aspek rasio lebar tapak ban. Yang R yaitu jenis konstruksi ban seperti radial. 16. Ini adalah diameter ban bagian dalamnya yang diukur dalam satuan inci. Jadi ring 16. Yang 87 ini kapasitas menahan beban pada setiap ban. Yang huruf P ini simbol indikator kecepatan maksimum pad band yang disesuaikan dengan beban. Kita lanjut pada soal nomor 8 yaitu jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Adapun analisisnya yang pertama yaitu mobil terasa goyang ke kanan dan ke kiri. Adapun analisisnya pelek roda terdapat tidak balance saat berjalan. Cara perbaikannya balance ke bengkel resmi dan terpercaya. Yang kedua, mobil terasa bergetar dan naik turun saat dikemudikan. Analisisnya yaitu terdapat benjolan pada ban dan kausan ban. Cara perbaikan, ganti komponen ban dan lakukan balance komputer di bengkel resmi. Yang ketiga, saat dikemudikan mobil bergerak dan berbelok dengan sendirinya. Adapun analisisnya yaitu kausan ban dan setelan sporing. Lakukan pergantian part dan sporing roda pada bengkel resmi. Sporing dan balancing selain bermanfaat untuk keselamatan juga mengirit biaya karena kausan ban mobil merata sehingga Anda tidak cepat ganti ban. Selain itu, penanganan serta kenyamanan mobil tetap optimal. Efek mobil yang lembung dapat dihindari. Anda pun lebih mudah berkendara.
Terima kasih, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah dan soal-soal jawaban dari UAS, kemudi, rem, dan suspensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.